Dan aku Vincentius Krisna. Aku mau jelasin apa sih advertising and sales promotion. Jadi sebelum kalian masuk ke penjelasan itu semua, kalian harus kenal dulu nih apa sih itu advertising. Pengiklanan merupakan salah satu bagian yang paling menonjol dari bauran promosi. Dan di buku itu juga dijelaskan kalau promosi itu didefinisikan sebagai koordinasi dari semua upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau penjual untuk mengatur saluran informasi dan persuasi untuk memfasilitasi skala barang dan jasa. Dan promosi itu merupakan komponen pendukung dalam marketing. Jadi ada 4 bauran promosi. Yang pertama ada advertising atau iklan. Nah, yaitu penyebaran informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi informasinya itu disebarkan oleh perusahaan, bukan oleh individu, dan melalui media berbayar seperti iklan, poster, iklan televisi, atau pamflet seperti itu. Kemudian ada personal selling atau penjualan pribadi. Nah, penjualan pribadi itu dilakukan oleh perusahaan dengan metode tatap muka atau kontak antara audiens dengan karyawan perusahaan seperti itu. Contohnya seperti salesman yang datang ke rumah-rumah untuk menjelaskan detail produk dan terjadi komunikasi dua arah, seperti itu yang dimaksud dengan penjualan pribadi. Lalu ada sales promotion atau promosi penjualan, yaitu penyebaran informasi melalui beberapa kegiatan seperti penjualan pribadi, iklan, dan publisitas. Contoh dari kegiatan ini sih biasanya menggunakan alat peraga atau demonstrasi, dan ada juga potongan harga pastinya. Lanjutnya ada publicity atau publisitas. Nah, yaitu penyebaran informasi yang dilakukan individu atau perusahaan tanpa dipungut biaya sepersen pun. Itu contoh kegiatannya sih biasanya kegiatan branding gitu. Jadi untuk mempublikasi atau membranding suatu perusahaan, dan itu biasanya tanpa dipungut biaya sama sekali. Selanjutnya itu ada asal-usul dan perkembangan dari advertising sendiri. Pertama, digunakan pada zaman Romawi, yaitu sekitar zaman pertengahan gitu. Nah, itu tuh di zaman Romawi itu para penduduknya banyak anak laki-laki yang menggunakan nama keluarganya untuk menunjukkan pekerjaan laki-laki tersebut. Itu pada zaman Romawi. Lalu berikutnya ada penggunaan tanda untuk ekspresi visual dan sarana menemukan barang. Jadi para pedagang itu menggunakan tanda-tanda untuk kayak ini nih saya jualan ini. Nah, itu sudah mulai digunakan juga. Lanjut pada zaman primitif. Pedagang pada zaman ini menggunakan suara yang keras untuk menarik perhatian dan menginformasikan pada customer tentang ketersediaan barang. Jadi pada zaman primitif ini banyak banget seperti pedagang yang meneriakkan barang dagangannya dan menyebutkan ketersediaan produknya. Tetapi seringkali para pedagang menggunakan bujukan untuk menarik customer dan melihat keunggulan produknya. Lalu, toko retail itu mulai berkembang dan para penjual mulai memberitahukan melalui cetakan untuk menginformasikan tentang ketersediaan barang yang dijual oleh para penjual. Dalam menginformasikan ketersediaan produk, metode iklan lebih ekonomis dalam menjangkau konsumen dalam jumlah besar. Kemudian berlanjut pada zaman shake pers. Muncullah poster yang memiliki fungsi mendorong jumlah permintaan produk. Lalu muncullah pamflet sebagai media iklan untuk mengumumkan dukungan perusahaan dan membangkitkan kembali aktivitas. Kata lain iklan dari bahasa Latin yaitu advertise, yang artinya memberitahukan atau mengumumkan kepada publik. Pengiklanan merupakan komunikasi massa untuk membujuk pembeli dengan produk yang dimiliki perusahaan. Ada beberapa bagian dari pengiklanan. Yang pertama merupakan komunikasi massa untuk menjangkau kelompok besar. Yang kedua, memungkinkan produksi massal, dan yang ketiga merupakan komunikasi non personal karena tidak disampaikan oleh orang yang sebenarnya dan ditujukan bukan untuk perorangan. Yang keempat, merupakan komunikasi massa. Yang kelima, iklan termasuk ekonomis karena menjangkau kelompok besar dan biayanya sangat terjangkau. Yang keenam, iklan merupakan komunikasi cepat, dan yang ketujuh, iklan merupakan komunikasi yang identifikasi. Selanjutnya, apa saja sih yang termasuk iklan? Yang pertama, iklan harus menguntungkan pembeli. Yang kedua, iklan harus memberi solusi untuk permasalahan perusahaan. Yang ketiga, konten iklan dalam kendali pengiklan. Yang keempat, iklan tanpa bujukan tidak efektif karena iklan itu harus mempengaruhi pemikiran seseorang. Yang kelima, iklan memiliki fungsi untuk meningkatkan volume penjualan. Ada beberapa bentuk iklan, contohnya seperti koran, majalah, TV, radio,
semua edaran, bantuan dealer, pajangan toko atau yang biasa disebut manekin, lalu ada semua hal baru yang menyertakan pesan iklan, kemudian ada novel dan literatur lain yang menyertai barang dagangan. Selanjutnya, hal yang dikecualikan dalam pengiklanan. Yang pertama, iklan bukan permainan, karena jika iklan tidak dilakukan dengan benar, penjual dan pembeli tidak akan mendapatkan manfaatnya. Kedua, iklan itu bukan mainan, karena iklan juga membutuhkan dana yang berasal dari pendapatan. Yang ketiga, iklan bukan untuk menipu, karena iklan harus menunjukkan kejujuran. Selanjutnya, aktivitas yang dikecualikan dalam pengiklanan. Yang pertama, tawaran premium untuk menstimulus penjualan. Yang kedua, penggunaan demonstrasi dan pameran di pertunjukan. Yang ketiga, penggunaan sampel dan aktivitas yang melibatkan pemberitaan. Yang keempat, pembayaran iklan tidak digunakan untuk iklan. Yang kelima, hiburan untuk customer. Selanjutnya, ada tujuan iklan. Tujuan iklan pada dasarnya untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan pada pelanggan. Ada juga beberapa tujuan dalam pengiklanan. Yang pertama, untuk menarik konsumen terhadap barang yang diiklankan melalui TV. Yang kedua, untuk berkomunikasi dengan konsumen. Yang ketiga, untuk mempertahankan loyalitas konsumen saat ini dan sebelumnya. Lalu, yang keempat, untuk meningkatkan tenaga penjualan, distributor, grosir, dan pengecer. Mengapa iklan itu penting? Karena pengiklanan itu untuk menstimulus permintaan pasar agar meningkat. Dan juga terkadang iklan saja dapat meningkatkan permintaan produk. Sebab itu periklanan menjadikan hal yang penting bagi perusahaan, bisnis kecil maupun bisnis besar. Dan juga periklanan dapat meningkatkan jual unit yang dijual dan biaya produksi diturunkan lalu harga menjadi lebih rendah. Kemudian karena harga lebih rendah meningkatkan produk tersedia lebih banyak. Periklanan dapat membantu meningkatkan pemasaran sembari membantu konsumen untuk memilih di antara produk yang disediakan oleh para penjual. Selanjutnya ada klasifikasi dan tipe pemasaran. Yang pertama adalah product and related advertising. Jadi ini berkonsentrasi pada penyampaian tentang informasi dan penjualan produk atau pelayanan jasa. Product advertising itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah pioneering advertising, competitive advertising, dan retentive advertising. Tipe pertama adalah pioneering advertising atau iklan perintis. Dan tipe ini biasanya mengenalkan tentang kehidupan dari produk itu sendiri dan juga berkonsentrasi untuk meningkatkan permintaan primer dan menyampaikan tentang informasi tentang produk itu sendiri dan juga penjualan mengenai kategori produk daripada spesifik brand. Contoh dari pioneering advertising ini adalah iklan televisi. Biasanya kan dulu nih televisi masih ada televisi yang hitam putih dan sekarang mulai bergeser ke televisi yang berwarna. Dan tipe yang kedua adalah competitive advertising. Ini biasanya berguna ketika sebuah produk mencapai pertumbuhan pasar atau pasar yang dewasa ini dan juga menstimuli untuk permintaan selektif dari sebuah produk tersebut. Biasanya competitive advertising ini berguna untuk menjual spesifik brand atau brand khusus daripada kategori umum dari sebuah brand seperti itu. Dan ada 2 tipe dari competitive advertising. Yang pertama adalah direct type atau tipe langsung, yaitu untuk menstimuli masyarakat untuk segera membeli brand tersebut. Dan yang kedua adalah indirect type atau tipe yang tidak langsung. Biasanya tipe yang tidak langsung ini digunakan dari iklan-iklan yang menstimuli atau mempromosikan iklan-iklan lain yang bersangkutan dengan iklan yang sedang dilaksanakan. Contohnya adalah pada iklan perusahaan penerbangan. Salah satu contohnya adalah Air India yang biasanya tipe secara langsungnya adalah ketika kita melakukan reservasi, kita akan diminta untuk mengisi data dan juga mengisi tentang nomor penerbangan, kita mendapatkan schedule penerbangan kita dan lain sebagainya. Dan untuk tipe yang tidak langsung biasanya melalui travel agent, karena travel agent tersebut akan mempromosikan atau menyarankan penerbangan yang cocok. Tipe ketiga ada retentive advertising atau iklan yang mudah diingat. Biasanya iklan ini merupakan iklan yang menjual secara perlahan nih. Jadi iklan tersebut terus menerus ditayangkan sehingga mudah diingat oleh masyarakat tentang brand yang diiklankan. Yang kedua adalah public service advertising atau iklan layanan masyarakat. Biasanya iklan layanan masyarakat ini digunakan untuk mempromosikan kegiatan sosial yang
diperkasai oleh organisasi atau sebuah negara nih. Dan cara mengukur keefektifannya itu diukur dari dampak baik yang diperoleh dari organisasi pengiklanan. Yang ketiga adalah klasifikasi berdasarkan fungsinya. Ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah untuk menstimuli permintaan primer dan juga permintaan selektif. Yang kedua adalah untuk mempromosikan brand itu sendiri maupun firma atau perusahaan yang menjual brand itu sendiri. Dan yang ketiga adalah action atau tindakan secara langsung dan juga tindakan secara tidak langsung. Iklan berdasarkan level permintaan. Yang pertama adalah stimuli untuk permintaan primer. Stimuli permintaan primer ini lebih untuk ke sebuah produk atau pelayanan jasa daripada brand-brand khusus atau spesifik brand itu sendiri, dan berdampak pada meningkatnya permintaan kategori produk daripada brand produk itu sendiri. Yang kedua adalah stimuli permintaan selektif. Stimuli permintaan selektif ini lebih untuk ke spesifik brand atau merek khusus. Jadi contohnya adalah Carmina cigarettes atau rokok, kemudian ada Surf sebagai detergent powder atau Fine Fabrics. Kemudian iklan ini lebih menekankan untuk menonjolkan perbedaan brand itu daripada brand-brand yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah product advertising atau iklan sebuah produk. Biasanya hampir semua iklan merupakan iklan produk yang biasanya didesain untuk mempromosikan penjualan atau reputasi dari sebuah brand khusus. Ada 3 tipe. Yang pertama adalah informative product advertising, yang kedua adalah persuasive product advertising, dan yang ketiga adalah reminder oriented product advertising. Langsung menuju yang pertama. Yang pertama adalah informative product advertising. Biasanya iklan ini digunakan untuk mempromosikan semua barang-barang baru dari sebuah brand itu sendiri, yang biasanya sih menginformasikan tentang kehidupan dari produk itu sendiri, dari awal pembentukan sampai bagaimana dia keluar di masyarakat. Dan selanjutnya ada persuasive product advertising. Persuasive product advertising ini biasanya untuk meningkatkan permintaan dari brand-brand khusus sebuah produk. Yang ketiga adalah reminder oriented product advertising. Biasanya sih kita kenal, biasanya kan ada iklan-iklan yang selalu terngiang-ngiang nih di otak kita. Nah, biasanya itu adalah contoh dari reminder oriented product advertising. Dan klasifikasi keempat adalah periklanan berdasarkan kehidupan produk itu sendiri. Ada 2 nih, yaitu ada customer advertising dan juga industrial advertising. Untuk customer advertising sendiri biasanya di dalamnya itu mempromosikan barang itu sendiri tentunya. Contohnya adalah kosmetik, alkohol, rokok, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Hal itu digunakan para kompetitor untuk selalu stabil di pasar dan juga untuk mendapatkan keuntungan atau profit dari penjualan mereka. Yang kedua adalah industrial advertising. Industrial advertising ini biasanya para pelaku eksekutif industri melakukan sedikit kepercayaan diri nih, membangun sedikit kepercayaan diri agar mereka percaya kalau produk mereka itu mendatangkan keuntungan nih. Klasifikasi kelima ada trade advertising atau iklan perdagangan, dibagi jadi 2, yaitu ada retail advertising dan juga wholesale advertising. Yang pertama adalah retail advertising, merupakan iklan eceran. Biasanya menyelimuti semua perdagangan dari sebuah toko yang menjual secara langsung ke publik atau customer mereka. Dan contoh dari retail advertising ini adalah toko make up, toko bensin, atau sebuah bank. Yang kedua adalah wholesale advertising atau iklan grosir nih. Jadi iklan grosir ini tidak melulu tentang pemikiran sebuah iklan dan lebih bertujuan untuk diri mereka sendiri atau firma perusahaan tentang supplier itu. Biasanya mereka mengadopsi image baik yang dibangun oleh para retailer. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan area operasi, dibagi menjadi 3, yaitu national advertising, regional advertising, dan juga local advertising. Yang pertama adalah national advertising. Biasanya digunakan oleh para firma atau perusahaan untuk mengkampanyekan gerakan sosial mereka atau iklan layanan dari sebuah perusahaan nasional. Yang kedua adalah regional advertising. Biasanya merupakan digunakan oleh organisasi yang hanya ada pada regional tertentu. Yang ketiga adalah local advertising. Local advertising
menghemat waktu dan juga uang dari customer dengan melewati segala informasi tentang produk, harga, lokasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi iklan berdasarkan media yang digunakan. Ada TV, radio, majalah, exhibition atau pameran, dan lain sebagainya. Itu analisa situasi. Hal ini melibatkan analisa dari segala faktor yang penting dalam suatu situasi tertentu. Analisa situasi yang lengkap mencakup semua komponen pemasaran dan melibatkan penemuan jawaban dari banyaknya pertanyaan tentang sifat dan tingkat permintaan, persaingan faktor lingkungan, produk, biaya, pendistribusian barang, serta kemampuan dan sumber daya keuangan. 2. Ada konsumen dan analisa pasar. Faktor-faktor yang berkaitan dengan hal ini itu ada permintaan lingkungan, tingkat permintaannya seperti apa, persaingan pasar yang terjadi di sana seperti apa, situasi lingkungan sekitarnya seperti apa, siklus produknya dijual sebanyak apa, struktur biaya produksi, keterampilan perusahaan, sama sumber keuangan perusahaan. 3. Ada analisa kompetitor. Perencanaan iklan dan pengambilan keputusan dipengaruhi persaingan dan situasi kompetitif yang dihadapi oleh pengiklan itu. Hal ini termasuk analisa apa yang dimiliki oleh merek tersebut, yang dimiliki kompetitor, mangsa pasar, peningkatan mangsa pasar dari kompetitor itu, dan pengiklan harus sadar akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki berbagai perusahaan pesaing dan tujuan dari produk tersebut. Sekarang kita membahas perencanaan pengiklanan. Perencanaan iklan dan pengambilan keputusan fokus terhadap 3 hal penting. 1. Objektivitas dan pemilihan target. Hal penting dalam objektivitas adalah pengembangan yang tepat dan deskripsi dari target pengunjung yang akan datang seperti apa. Kedua, ada pesan strategi dan taktiknya. Pesan strategi harus memutuskan apa yang ingin disampaikan iklan mulai dari manfaat, kepribadian produk, dan tindakan yang dapat diambil dari produk tersebut. Ketiga, ada strategi dan taktik media. Taktik media meliputi kemana biaya akan digunakan, kepada media yang seperti apa, media spesifikasi seperti TV, radio, atau majalah, atau ke media vehicle yang seperti Riders Digest. Eksternal faktor. Faktor eksternal dalam kerangka perencanaan adalah pertimbangan dari lingkungan, sosial, dan hukum. Dalam pengembangan iklan tertentu, ada kendala hukum tertentu yang harus dipertimbangkan. Pengiklan dan antar guru iklan. Analisa sudut pandang, pengiklan harus tahu jenis fasilitas agensi dan sifat layanan yang mereka berikan kepada pengiklan. Kedua, ada industri periklanan. Terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu sponsor, media agensi, atau departemen periklanan. Apa itu agensi periklanan? Agensi periklanan adalah organisasi independen yang memberikan layanan khusus pada pengiklan tertentu dan pemasaran pada umum. Namun, sekarang tugas dari agensi periklanan sudah berubah. Mereka tidak lagi hanya membantu media, tetapi juga menyediakan iklan. Bekerja dengan agensi iklan, beberapa organisasi malah tidak mempekerjakan agensi iklan karena mereka merasa lebih dapat mencapainya dengan efektif daripada agensi iklan tersebut. Mereka lebih sering menyewa tenaga ahli mengenai periklanan sendiri. Keuntungan menggunakan agensi. 1. Pemasar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kedua, experience atau pengalaman yang dimiliki agensi itu dapat berguna saat klien itu membutuhkan. 3. Agensi memiliki ahli dalam persiapan dan pengimplementasian strategi iklan. Keempat, karena personel berasal dari luar perusahaan mendapatkan sudut pandang yang lebih objektif dan tidak bias dalam menyelesaikan solusi dan masalah periklanan dan pemasaran. 5. Poin yang paling masuk akal adalah karena perusahaan mendapatkan untung yang lebih besar karena agensi memiliki pengalaman yang lebih. Memilih agensi. 1. Agensi dapat menyelesaikan beberapa masalah tanpa harus berubah dari gagasan yang sudah ada. Kedua, agensi memiliki pengalaman untuk menjual barang dan ide lebih dari yang diekspektasikan. Ketiga,
Ketiga, agensi tidak boleh ragu untuk mengingatkan pengiklan bahwa memang juga ada yang salah dari yang dimana. Keempat, agensi harus bisa menggunakan antara penelitian dan pemikiran untuk menyelesaikan sebuah masalah. Menjadi agensi yang baik. Untuk menjadi agensi yang baik, sudah saatnya manajemen memandang iklan untuk menjadi sumber investasi. Iklan mempunyai dua fungsi, yaitu menjual produk yang ada sekarang dan memperkenalkan nama dari perusahaan penerbit produk tersebut, sehingga produk selanjutnya yang dikeluarkan dari perusahaan dapat menembus pemasaran yang lebih lanjut. Lalu ada menetapkan tujuan iklan. Tanpa tujuan, hampir mustahil untuk mengontrol dalam mengambil keputusan. Tantangannya sekarang adalah membuat manajemen perusahaan yang lebih baik untuk periklanan. Tujuan iklan seperti tujuan organisasi harus operasional. Ada alat komunikasi untuk menghubungkan strategi dengan keputusan yang nantinya akan diambil. Peningkatan penjualan bisa terjadi karena dua alasan. Yang pertama, iklan adalah salah satu faktor utama yang berpengaruh kepada penjualan yang akan sulit dipisahkan. Yang kedua, menambahkan efek jangka panjang dari iklan dalam penjualan. Akan tetapi, jika penjualan langsung bukan merupakan tujuan utama operasional, ada beberapa cara lain untuk masalah periklanan. Yang pertama, mengidentifikasi target audiens. Spesifikasi target audiens akan sangat penting karena audiens nantinya yang akan menjadi target dari marketing. Yang kedua, analisis perilaku keinginan tertinggi seperti penjualan kepada pelanggan baru. Jadi di sini periklanan mencoba untuk menjualkan produknya ke pelanggan-pelanggan baru yang bukan target pasar mereka. Yang ketiga, analisis komunikasi dan proses memutuskan yang akan berdampak langsung pada perilaku customer. Hal ini menjadi variabel kunci karena untuk mengenalkan produk baru, pengiklanan akan menanamkan mindset bahwa produk yang diluncurkan sekarang itu merupakan produk dengan fasilitas dan kualitas yang lebih baik lagi. Dengan tiga cara tadi, kita dapat mengukur perilaku respon dari customer. Biaya pengiklanan. Untuk biaya iklan dapat berdampak pada komposisi iklan. Jadi biaya yang dikeluarkan itu akan berdampak dengan bagaimana iklan yang akan dibuat nanti. Umumnya, organisasi dengan biaya kecil menggunakan tipe iklan yang kurang efektif dari organisasi yang lain, mengambil tindakan yang berlawanan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agensi atau organisasi yang lain. Sedangkan beberapa yang menggunakan biaya besar dalam iklan, contohnya lewat media-media massa konvensional, mereka hampir tidak menghabiskan apapun untuk penjualan pribadi mereka. Pembayaran iklan harus berdasarkan analisis pendekatan. Pembiayaan iklan harus berdasarkan dengan analisis pendekatan. Berikut merupakan analisis pendekatan marginal. Untuk mengalokasikan penyediaan sumber daya kerja, perusahaan akan memilih untuk menggunakan dana promosi sampai titik di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Menurut analisis marginal, manajemen harus menentukan tujuan kinerja untuk pengeluaran. Menurut analisis marginal, manajemen harus menentukan tujuan kinerja untuk pengeluaran. Untuk penjualan produk baru, manajemen akan menetapkan biaya minimal. Menurut analisis marginal, manajemen harus menentukan tujuan kinerja untuk pengeluaran. Untuk penjualan produk baru, manajemen akan menentukan biaya minimal, lalu mulai menilai level yang di atasnya. Jadi awalnya manajemen akan menentukan biaya minimal dulu, lalu setelah itu mereka akan menaikkan level secara perlahan menyesuaikan dengan pasar. Tapi terkadang akan menjadi sulit untuk menilai dengan tepat penjualan bersih pendapatan marginal jika menggunakan metode tersebut. Akan tetapi, metode ini digunakan secara luas dengan mengabaikan ketidakpastian efektivitas iklan tersebut. Kemudian ada the objective and tax approach, yang mana metode yang dihasilkan perusahaan menyetujui serangkaian tujuan pemasaran setelah riset pasar intensif, kemudian biaya iklan dihitung. Ketika yang juga dihasilkan ada dalam sarana keuangan perusahaan, masuk ke dalam anggaran iklan. Di dalam the objective and tax approach itu ada dua poin. Yang pertama, organisasi menentukan tujuan yang harus dicapai dalam bantuan promosi. Terdapat dua step. Yang pertama, organisasi menentukan tujuan yang harus dicapai dalam bantuan promosi. Yang kedua, menentukan jumlah dan tipe promosi diperlukan aktivitas tujuan yang ditetapkan. Jumlah ini menjadi anggaran promosi perusahaan. Dimulai dengan menanyakan apa tujuan dari kampanye periklanan yang memberikan asumsi tentang media salinan dengan semua bagian untuk tujuan tertentu. Namun masalah utamanya dengan biaya yang dihasilkan apa mampu untuk memenuhi tujuan, masuk ke dalam layak atau tidak. Competitive parity approach. Pendekatan ini mencoba untuk mencocokkan pengeluaran pesaing
ketiga, menghabiskan presentasi yang sama dari penjualan iklan sebagai rata-rata untuk seluruh industri. Dan yang terakhir, gunakan salah satu dari aturan praktis ini di pasar tertentu. All the organization can afford approach, melibatkan laporan laba rugi dan neraca. Kelemahan dasarnya adalah tidak menyelesaikan masalah. Pendekatan ini memastikan bahwa pengeluaran iklan dinilai berdasarkan tujuan laba. By using judgment, metode ini mengacu pada penilaian bagaimana manajer yang sudah berpengalaman. Terus ada media brief. Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan. Pengiklan harus menentukan berapa banyak dan di mana mereka, lamanya periode kampanye, dan biaya yang mampu pada angka yang akan membuat upaya periklanan menguntungkan. Difficulties in selection of media types itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada audience measurement. Media menjual sirkulasi atau peluang untuk mengembangkan sirkulasi. Ada aspek kotor yang beredar dan juga aspek bersih. Difficulty of cost comparison. Biaya yang dihasilkan oleh iklan mengikuti dari pendapatan apa yang diiklankan. Ketergantungan pada jenis media tertentu. Pemilihan jenis media yang akan digunakan dalam satu usaha. Oleh karena itu, pantas dan bahkan menguntungkan pemikiran dan penilaian terbaik dari pihak manajemen. Poinnya ada 3. Yang pertama adalah ketersediaan pasar regional yang sangat terbatas. Yang kedua ada pemilihan. Beberapa ide menuntut presentasi visual dan lainnya menuntut presentasi oral. Yang ketiga ada kompetisi. Perusahaan dapat memilih jenis media yang tidak digunakan oleh pesaingnya berdasarkan pada kekhasan definisi. Selection of individual media memerlukan pertimbangan poin-poin seperti sirkulasi, kualitas, dan kuantitas sirkulasi. Media, press time, pengaruh jumlah pembaca, dan lain-lain. Kemudian ada the advertising schedule. Ada 4 poin. Yang pertama daftar publikasi, stasiun siaran, dan juga pasar. Terus ada tanggal penayangan yang akan ditampilkan oleh iklan. Ada ukuran iklan, itu masuk ke dalam ruang dan waktu. Terus ada juga biaya iklan. Duplikasi. Salah satu cara untuk menghindari duplikasi adalah dengan menggunakan hanya satu majalah. Yang lain adalah menjalankan iklan yang berbeda. Duplikasi membatasi jangkauan pengiklanan. Poin yang mendukung duplikasi adalah pengulangan dan juga frekuensi. Kemudian ada frekuensi. Mengacu pada jumlah iklan dengan ukuran yang sama muncul di media individu untuk periode tertentu seperti per hari, per minggu, per bulan, atau per kampanye. Size of advertisement. Ukuran iklan mempengaruhi frekuensi. Dapat diturunkan jika pengiklanan. Yang pertama ada menentukan ukuran dan iklan. Yang kedua memutuskan jumlah media dan individual yang akan digunakan. Yang ketiga memutuskan jumlah iklan yang akan muncul selama periode iklan. Selain itu juga tujuan iklan mungkin dapat mempengaruhi terkuat dalam menentukan ukurannya. Kemudian ada warna. Warna mempengaruhi ukuran iklan dan ukuran pada gilirannya menentukan frekuensi. Warna juga bisa mempengaruhi harga premium. Rerun advertisement memiliki efek yang cukup besar pada biaya dan frekuensi. Waktu. Iklan dapat dijadwalkan ketika semua tahapan sudah selesai. Kemudian yang terakhir adalah posisi. Produk-produk lebih berhasil jika mereka berkonsentrasi pada segmen pasar tertentu daripada menyerang banyak produk.